Ketemu Nabi, ngadu dua-duanya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau memang biasa headnya 6 hari. Wasab atau ayam atau 7 hari. Kalau memang biasa headnya 7 hari. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak, itu istrinya kalau head berapa hari kebiasaannya? Nggak sama kan? Ada yang sampai 9 hari, ada yang sampai 10 hari. Tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya 10 hari, ya 10 hari. Berarti masa sucinya 20 hari. Kalau dia headnya 9 hari, masa sucinya 21 hari. Begitu aja. Ini menurut hadis ini. Tumantasili, kemudian setelah itu mandilah kamu, nggak usah pusing-pusing. Kamu biasanya head 6 hari atau 7 hari, udah, ke-8-nya udah mandi, kata Nabi. Jangan ragu-ragu. Fa'idastan tanqati fasolli arba'ata wa isrin wa talatata wa isrin. Maka kalau sudah berhenti fasolli, maka sholatlah kamu 24 hari atau talata wa isrin, atau sholatlah kamu sholat itu selama 23 hari. Jadi kalau haid kamu 6 hari, berarti kamu sucinya 24 hari. Kalau haidnya sampai 7 hari, sucinya itu 23 hari. Kalau biasa haidnya 9 hari, masa sucinya 21 hari. Ada nggak yang 15 hari? Jarang ya? Jarang. Itu 15 hari batas terakhir orang haid. Terus wasumi wasolli, maka puasalah kamu dan sholatlah kamu kalau sudah mencapai kebiasaan haidnya. Mandi, kemudian mandi junub ya, mandi wajib, kemudian bersihkan parginya, kemudian disumpel lubang parginya, baru dia wudhu. Ketika sudah masuk waktu sholat, dia sholat. Jadi kata Imam Syafi'i, wudhulah kamu setiap waktu, dan wudhunya itu setelah masuk sholat. Adapun mandi hukumnya sunnah, seperti kita mandi sehari-hari saja. Itu lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalau mazhab yang lain, tiap mau sholat maghrib dan sholat zuhur dan asar, 1 kali mandi, 2 kali wudhu. Maghrib isya sekali mandi, tapi 2 kali wudhu. Mau sholat subuh mandi lagi, 1 kali sholat. Mandi junub nggak boleh pakai air hangat, kata saya. Air hangat itu kan takutnya air sudah bercampur, jadi rasanya udah berbeda. Air hangat apa nih yang dimasak? Apa air hangat yang di... Oh, demam. Nah, hangat asal jangan panas, yang nggak boleh panas. Kalau panas itu bisa apa? Merusak. Dan harus hati-hati kalau mandi air panas begitu. Jangan sampai kecelup tangan airnya. Masukin ke bak, hati-hati jangan sampai kena tangan. Nyampurin airnya juga jangan sampai kena tangan. Dan ketika mandi nggak boleh airnya itu jatuh ke bak. Jadi antara tempat wadahnya itu lebih tinggi daripada dia. Supaya dia duduk di bangku mandinya, wadahnya di atas kolam. Agak jauh. Jadi kalau mau habis nyiduk,
agak jauh, jangan sampai kecipratan air itu. Jangan dikobok, nggak boleh. Kecuali mazhab Malikina. Kalau pakai yang sudah diatur itu pakai listrik, enak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan panas. Kalau panas itu makruh. Apalagi panas itu haram. Kalau melepuh, kalau hangat enggak. Ya karena penyakit, ya karena demam. Iya. Kalau mandi air dingin menggigil. Gitu ya. Tapi kalau lagi dia sakit, apa itu namanya? Kalau sakit panas itu sakit apa namanya? Bukan. Nah, gua kalau panasnya tinggi, apa namanya itu? Yang bahasanya apa? Kita demam mulu nih, nggak boleh makan yang keras-keras. Tipes. Kalau tipes sudah berhenti head, bersihin aja parjinya, tayamum aja. Tayamumnya aja dulu. Nanti kalau sudah sembuh penyakitnya, dia baru mandi. Sama begitu, tayamum sama. Tayamum niat mengangkat hadas besar. Itu aja. Tapi kalau sudah penyakitnya sembuh, dia wajib mandi sekalipun nggak mengeluarkan darah. Kagak, sholat nggak diulang. Karena udah tayamum. Yang diulang tuh mandinya, sholatnya enggak. Sama kan kita kemarin udah jelasin ya. Kemarin masalah apa? Masalah tayamum, nggak ada air. Ketika nggak ada air, kita sholat kan pakai tayamum. Mandi junub juga pakai tayamum. Nah, kalau sudah ada air, maka wajib mandi. Sholatnya sudah, karena kita sholat dengan menggunakan apa? Tayamum. Tapi kalau mandi harus diulang. Kayak kemarin kasus di tol, mudik, terjebak macet, ada air, kan? Nih, mau sholat. Setelah lepas dari apa itu namanya kemacetan, nemu air, sholat yang tadi diulang apa? Udah masuk waktu lagi belum? Kan bisa 12 jam ini terjebak macet. Kalau udah masuk waktu lagi, enggak. Kata Nabi kan, ini kan kita, kan kemarin ada anak yang kita baca ya, tentang tayamum. Jadi ada sahabat itu nggak nemu air. Dia sholat dengan tayamum. Terus dia jalan beberapa langkah, ada air. Ada dua sahabat, ada yang satu ngulang, satu enggak. Kan ditanya sama Nabi, ya Rasul, saya ulang karena ada air. Ya Rasul, saya nggak ulang karena saya udah tayamum. Katanya dua-duanya benar. Kamu benar, ini juga benar. Dan kamu pahalanya lebih banyak karena mengulang sholat. Itu aja. Kodo kan, di kodo. Kan kalau orang sekarang itu kodo sholat nggak ada. Padahal Nabi waktu perang Khandaq 5 waktu di kodo. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Karena sengitnya peperangan. Itu hadis. Kenapa orang kodo nggak boleh? Jadi sholat juga kalau kita tinggalkan harus dikontrol. Karena Nabi mengkodok 5 waktu. Kalau 5 waktu ini malah yang paling kita utamakan. Sholat apa yang kita utamakan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sesuai dengan urutan. Gitu.
Jadi kemarin masa tayamum kita baca itu ada hadisnya ya Pak? Ada kan? Jadi ada dua sahabat ketika itu lagi sedang musafir, dia sholat, kagak ada air, dia tayamum, masih ada waktu menemu air. Kata temennya, saya harus mengulang. Saya enggak. Ikutin masa head kita yang ngerasain kan, apa head kita 7 hari atau 6 hari atau 8 hari atau 9 hari, lebih dari itu anggap darah apa? Head. Kalau kita biasa head 9 hari, ke 10-nya anggap darah apa? Istihad. Kalau pengen membuktikan lagi, duduk di bak yang ada airnya. Buktikan apakah itu masih darah head atau darah istihadah. Apa buktinya? Darah istihadah itu nanti terlihat di atasnya itu ada warna kuning-kuning. Kalau darah head pasti hadarnya hitam. Duduknya ketika lagi keluar. Jangan nggak keluar duduk ya kagak ada buktinya. Lagi keluar banyak duduklah di situ. Berapa menit? Jangan banyak-banyak airnya. Sekedar kena pardinya, terendam gitu. Sampai penuh mah ya kagak kelihatan warna darahnya. Itu kan begitu kata Nabi, duduk di bak, buktikan mana darah head dan mana bukan darah head. Jadi darah istihadah itu adalah darah penyakit. Jadi hukumnya beda orang yang istihadah dengan orang yang head, seperti tadi saya jelaskan. Fa in qawiti ala antu akhiril zuhra wa tu'ajjilil asra. Maka jika kamu kuat di atasnya bahwasanya mentakhirkan waktu zuhur dan mensegerakan waktu asar. Tuma tagtasili, kemudian kamu mandi. Jadi kalau mau sholat jahar dengan asar, mandinya di akhir waktu zuhur mandi. Habis mandi wudu. Kemudian mau sholat asar, pasti di awal kan, masuk waktu asar wudu lagi, sholat. Kalau kamu kuat. Kata Nabi. Terus waktu matang hina tathurin, ketika kamu suci. Waktu sholli zuhra wal asra, dan sholatlah zuhur dan asar jami'an, secara jamak. Jamak di sini jamak suri ya, bukan jamak takdim, jamak takhir. Artinya jamak gitu. Dia sholat di akhir zuhur, di awal asar. Itu yang dimaksud jamaknya di situ. Sepertinya jamak tapi bukan. Kalau jamak kan digabungkan satu waktu. Kalau itu menggabungkan masing-masing waktu. Kemudian satu di akhir, yang satu di awal. Tsumma tuakhirina maghrib. Kemudian kamu mengakhirkan waktu sholat maghrib wa tuajilina isya, dan menyegerakan sholat isya. Jadi kalau mau sholat maghrib, mandi di waktu maghrib di akhir. Ini maghrib nih. Ini jam berapa nih? Nah, jam 6.10 mandi. Habis mandi, wudhu, sholat. Maghrib kan? Nggak lama lagi dia duduk berapa menit, masuk waktu apa? Isya. Duduk, sholat isya. Ntar subuh mandi. Ketika sudah masuk waktu subuh, mandi, wudhu, sholat. Nah, apanya? Boleh. Darah istihadah boleh. Kalau head nggak boleh. Kalau orang head nggak boleh masuk masjid, tapi istihadah boleh dia sholat di masjid.
Tsumma taktasilina wa tajma'ina. Kemudian kamu mandi dan kamu jamak baina sholatain, di antara dua sholat itu. Fa'ali, maka lakukanlah. Wa taktasilina, dan mandilah kamu ma'asubhi, ketika melaksanakan sholat subuh. Wa tusholin, kemudian kamu sholat. Mandi waktu masuk subuh, kemudian kamu sholat. Wa huwa ajabul amrain, dan seperti inilah yang sangat disenangi oleh Rasul daripada dua perkara itu. Wal khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 itu adalah Imam Ahmad, Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Illa Nasai, kecuali Imam Nasai katanya tidak meriwayatkan hadis ini. Wasahu Tirmizi, dan menganggap hadis ini oleh Imam Tirmizi. Wa hasanahul Bukhari, dan menganggap hadis ini hasan oleh Imam Bukhari. Mungkin dua hadis kita baca ini, ada pertanyaan? Silakan. Jadi gini, kalau kita hutang puasa belum bayar sampai waktunya, sampai waktu masuk Ramadan lagi gitu ya, itu wajib tetap kita harus qadha. Nanti setelah Ramadan yang berikutnya, di Syawal, kita bayar. Cuma itu kena denda. Kita bayar qadha juga puasa, kita juga bayar apa? Fidyah. Fidyah kita bayar, kita juga wajib mengqadha. Karena kena sanksi. Kenapa mengqadha sholat itu melewati waktu yang ditentukan? Waktu qadha itu sampai sebelum masuk waktu Ramadan. Nah ini udah lewat Ramadan, belum juga bayar 5 hari. Jadi 5 hari bayar fidyah dan 5 hari bayar qadha puasa. Fidyah itu sebenarnya utangnya kurang dari seliter. Seliter lah sehari. Yang hak menerimanya Fakir miskin. boleh tidak seandainya diuangkan, Tidak, karena hak fakir miskin. Iya, nggak afdol. Diuangkan kasih fakir miskin, dia butuh uang kasih. suntik-suntik Pak. Darah apa tuh? Ya nggak tahu lalu apa, tapi darah itu keluar. Oh, keluar di tangan maksudnya. Ya, Kena luka di tangan atau di kaki, gitu, di badan. ya. Ini dibersihkan juga masih keluar lagi. Tutup langsung. Kalau masih keluar, bersihin terus, langsung ditutup. Apakah harus sholatnya diakhirkan dari waktu itu, terus nanti sholat lagi di awal yang selanjutnya seperti tadi? Iya, seperti itu. Enggak, maksudnya ditutup aja darahnya. Kalau udah tutup, ya udah kita sholat biasa. Tapi sebelum nutup, kita wudhu dulu. Tutup. Nanti kita buka, keluar lagi enggak? Kalau keluar lagi, kita tutup lagi. Tapi kita wudhu dulu, tutup. Takut keluar lagi, tayamum. Habis wudhu, ini kan nggak kena air. Tayamum. Jadi wudhu juga, tayamum juga. Nah, itu diaminkan. Ya. Kayak kita kena luka, habis jatuh, gini ya. Kan diperban nih, diperban. Jadi sebelum diperban, kita wudhu dulu. Kalau memang yang nggak sadar, nggak keburu wudhu, ya udah. Wudhu, ini nggak boleh kena air kan? Ini mah nggak kena, nggak apa, umpamanya di sini lukanya. Yang kena air ini aja, tempat luka jangan. Yang nggak luka aja kena air, diusap. Nah nanti habis wudhu, tayamum 2 kali. Karena ini menghalalkan yang perban ini.
Najis darah. Najis kalau darah yang ini yang luka Sama, najis juga. najis juga. Darah yang Iya, iya. Kalau banyak najis, kalau sedikit ya enggak. Sedikit nih kena silet tek gitu. Tapi kalau banyak keluarnya, kan najis apa bola. nyamuk sebenarnya darah nyamuk kan sedikit ya. Kena baju gitu nempel ya. Kita sholat ya. Nih kan kalau kita tidur suka nggak sadar tak gitu ya. Kalau sholat ada darah nyamuk dikit. Tapi kalau sebesar logam, uang logam, nggak boleh nih dipakai. Tapi kalau sedikit doang, nggak apa-apa.